Yang terhormat Bapak Kepala SMA Satu Tanjung Lago, Bapak Sulaiman SPD. Kemudian yang hadir juga pada hari ini yang kami muliakan, kami hormati, itu Bapak Pengawas Bina, yaitu Bapak Sarmidi SPD MPD. Kemudian juga kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan yang telah hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata. Aksi nyata ini berkaitan dengan modul 1.4 ya, tentang budaya positif. Jadi pada hari ini mohon wakil Bapak Ibu untuk kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Salam dan bahagia. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Sebelum saya mulai, saya akan menyapa Bapak Ibu semua dulu. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah bahagia. Ini penting Bapak Ibu. Setiap apa yang kita lakukan ya, walaupun waktu melaksanakan tugas, yang penting adalah bahagia Bapak Ibu. Ini kesempatan kelas kita ya, yang telah saya paparkan di sini. Ada poin yang kedua itu peserta aktif dalam kegiatan. Jadi intinya pada hari ini saya bukannya mengajari, tapi kita berbagi praktik baik. Jadi kita di sini sama-sama bercerita. Saya bercerita tentang pengalaman yang saya dapatkan, dan saya juga minta Bapak Ibu nanti bercerita tentang pengalaman Ibu, Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Dan ini berguna nanti dalam penerapan budaya positif di sekolah kita. Biar lebih semangat lagi, coba kalau saya katakan selamat pagi, kita tepuk tangannya sekali. Kalau saya katakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat sore, tepuk tangannya 3 kali. Dan selamat malam, semuanya diam ya, karena malam itu kita istirahat. Oke Bapak Ibu ya, coba selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu masih fokus walaupun sudah jam 12. Kita mulai mengenai modul 1.4 mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Ini ada beberapa pertanyaan formatif. Maksudnya di sini nanti saya minta beberapa orang Bapak Ibu ini untuk bercerita nanti berkaitan dengan 3 pertanyaan formatif yang sudah ada di layar ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi saya minta Bapak Ibu mencoba bercerita pengalamannya, menjawab ketiga persoalan yang ada di layar. Di sini mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mencoba menjawab 3 pertanyaan tersebut, atau belum bisa 3, pilih 1 boleh. Pak, saya pilih 1 bisa. Oke, silakan Bapak. Kesempatan diberikan kepada saya. Pertanyaan dari yang disampaikan di depan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya tidak setuju. Kenapa? Ya, karena hukuman itu sifatnya biasanya fisik, biasanya, ya. Kalau hukuman yang sifatnya bukan fisik, misalnya spirit, ya, kita memarah, itu juga sifatnya hukuman juga. Tapi akhirnya lebih parah hukuman yang sifatnya non fisik. Kenapa? Karena akan membekas terus. Bahkan ada istilah pada saat dia berdiam diri pun akan terngiang semua perkataan kita, kata-kata yang mungkin menyakiti hati anak tersebut gitu. Jadi saya sangat tidak setuju apabila ada hukuman. Jadi hukuman di sini sifatnya bukan mendisiplinkan anak, tapi justru menorehkan sesuatu yang kurang baik di benak anak tersebut. Saya menjawab nomor 1 aja. Terima kasih. Oke, coba tepuk tangan dulu untuk Bu Enda ya. Yang berikutnya mungkin ada lagi yang mau mencoba menjawab 3 pertanyaan. Boleh, nomor 2 atau nomor 3 ya. Kira-kira berdasarkan pengalaman Ibu, apa itu?
hukuman. Setuju apa tidak? Atau menjawab nomor 3 boleh, nomor 2 boleh, atau ketiga-tiganya. Itu luar biasa. Silakan, ada yang mau mencoba? Ada ya, boleh ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Nas. Sebenarnya saya tuh setuju nomor 2 dan 3. Karena pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan hal-hal sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sebenarnya saya setuju dengan memberi sanksi ataupun berupa hukuman. Karena sifatnya kalau dia diberi hukuman yang meningkatkan untuk nilai lebih, artinya membaca, berarti kan dia harus membaca. Sedikit tidaknya itu berarti memaksa dirinya harus membaca. Seperti juga misalnya hukuman yang lain di luar itu, kalau boleh juga saya lupa, misalnya hukuman lain itu misalnya saya suruh cabut rumput di situ dengan tidak sengaja, kebetulan depan kelas itu bisa bersih. Itu kalau menurut saya hukuman yang sifatnya positif, saya setuju. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju juga kalau memberi motivasi untuk anak itu, buktinya gini, seandainya kita beri penghargaan, misalnya anak itu jawab soal ataupun tugas yang kita suruh dia selesai dengan cepat, kita memberi motivasinya, siapa yang mengerjakan soal ibu dengan waktu tercepat, ibu tambah poin 1 gitu. Dan sebaliknya juga, kalau misalnya anak-anak mengerjakan tugas yang lain ataupun bisa menjawab pertanyaan, mungkin Pak Nas bisa memberi kami atau memberi siswa dengan reward, misalnya ini ada hadiah siapa bisa jawab pertanyaan Bapak. Mungkin hanya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, tepuk tangan untuk ya. Mungkin dari 2 tanggapan tadi, Bu Endang sama Bu Leni sudah mewakili 3 ya. Bu Leni tadi langsung 2, Bu Endang 1, Bu Leni langsung 2, luar biasa sekali. Perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam Bapak Ibu. Ya, sebagai tanah tempat bercocok tanam. Jadi apa yang harus kita usahakan adalah mengusahakan sekolah itu jadi lingkungan yang menyenangkan. Kalau jadi lingkungan yang menyenangkan, berarti anak-anak itu jangan ada tekanan-tekanan ya. Selama seorang merasa tekanan dari lingkungannya, maka proses belajar akan sulit terjadi Bapak Ibu. Apa yang kewajiban kita sebagai seorang guru? Ini menciptakan suasana lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah. Kita semua yang ada dalam warga sekolah ini saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik ini muncullah yang namanya karakter baik. Dari karakter baik ini maka akan membentuk sebuah yang namanya budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu. Dalam penerapan budaya positif di sekolah Bapak Ibu, ini ada 6 konsep penting yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ada 6 konsep penting harus kita pahami dalam penerapan budaya positif. Dan hari ini harus saya sampaikan ke 6-6-nya. Ya, harus saya sampaikan ke 6-6-nya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan keras. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi ini yang akan kita pahami pada hari ini dalam penerapan budaya positif di sekolah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu disiplin positif. Coba Bapak Ibu lihat di layar, itu perubahan paradigma. Ada kegiatan kepala tangan Bapak Ibu. Ya, coba dilihat Bapak Ibu ya. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Berarti A Anda, B adalah teman Anda. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu. Bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu ini ada
sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Yang seluruh Bapak Ibu yang ada dalam kepala tangan ini. Kemudian ada teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka kepala tangan Anda ini Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi kira-kira? Cara dengan mengancam atau merayu, menyuap agar kita membuka kepala tangan ini yang sangat berharga tadi. Apa yang terjadi kira Bapak Ibu? Bersedia apa tidak membukanya? Bersedia apa tidak? Coba saya minta satu guru lagi menjelaskan bersedia apa tidak? Ada yang berharga diminta buka oleh teman kita dengan merayu bisa jadi ya, dengan menyuap, dengan segala macam cara. Bagaimana tindakan Bapak Ibu? Coba siapa yang mencoba ini? Ya, silakan Bu Yani. Jadi Pak, di sana itu ada dua macam Pak Nas. Ada yang bertahan dia, walaupun dirayu dia bertahan dengan kepalanya itu. Ada yang keduanya, sebenarnya yang pertama, yang keduanya mungkin dia tergoda dengan rayuan itu dan membuka kepala tangannya itu dengan apa namanya, dengan janji atau rayuan tersebut itu saja. Jadi ada dua macam, yang besar bertahan atau yang apa namanya terdorong oleh keadaan di sekelilingnya itu untuk membuka kepala itu. Oke, terima kasih untuk Bu Yani. Kita akan stop. Jadi kemungkinan jawaban Bapak Ibu ya, seperti yang disampaikan Bu Yani tadi. Pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala saja. Kemudian Bapak Ibu, siapa yang memegang kontrol di kira Bapak Ibu? Diri kita sendiri, ya? Diri kita sendiri Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan yang berubah. Yang memegang kontrolnya ada diri kita sendiri. Siapakah yang memegang kontrol? Adalah diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya. Bisa saja kita buka, bisa saja tidak. Intinya kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Ini bisa disimpulkan Bapak Ibu ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid Bapak Ibu. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kalau dalam dirinya sudah tidak mau melakukannya, kita tidak bisa memaksakan. Itu pada dasarnya Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang tanpa guru sedang mengontrol perilaku murid, ya, akibat terjadi karena murid sedang mengizinkan, tetap kontrolnya pada diri sendiri, diri dia mengizinkan dirinya dikontrol. Kalau tidak itu kita tidak dapat mengontrol murid. Kita mulai masuk ke yang materi yang pertama tadi, disiplin positif. Makna disiplin. Kalau kita berbicara masalah disiplin, kadang-kadang yang terlintas pikiran kita ini mengumpulkan kata disiplin dengan tanda tertib, teratur, kepatuhan, peraturan, bahkan ada namanya hukuman, dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda Bapak Ibu. Dalam disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Itu dalam disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru hukuman tersebut salah satu alternatif terakhir Bapak Ibu. Terakhirnya nggak ada lain lagi. Bila perlu tidak digunakan sama sekali. Kalau bila perlu tidak digunakan. Itu makna dari disiplin positif. Jadi kita menerapkan disiplin itu tidak harus memakai memberikan hukuman. Ini nilai-nilai kebajikan itu harus sifat positif dari diri kita, dari manusia. Kalau sekarang di Merdeka ada namanya profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan. Main, kokeri, kritis, loyal, kreatif, sebagainya. Itu tentang yang pertama. Sekarang yang kedua, dalam penerapan budaya positif yang harus kita pahami adalah teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Ini ada 3 Bapak Ibu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi kalau kita punya aturan, punya kesepakatan, anak-anak melanggar, ini ada tiga motivasinya. Bisa karena ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Atau yang kedua, yang ketiga. Kalau poin yang pertama, ini motivasinya eksternal, ya. Kita masih eksternal. Yang kedua, ada motivasinya eksternal. Yang tadi memberikan imbalan segala macam, penghargaan itu motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, ini Bapak Ibu, kalau dihubungkan dengan disiplin positif, kita lebih ke yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Bisa saja di sekolah kita misalnya anak-anak itu tepat waktu segala macam, bisa saja karena dia menghindari yang pertama, itu bersifat eksternal. Mungkin kalau ada kita anak-anak rapi ya, tapi kalau ada kita keluar, itu karena motivasinya eksternal. Begitu juga di penghargaan. Kita guru sering memberikan penghargaan pada siswa, tapi pada suatu kondisi dia dihadapkan pada guru lain yang tidak ada berikan penghargaan, otomatis motivasinya juga tidak ada. Jadi apa yang paling berbalik yaitu adalah motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi ini hadir dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik hadir dalam dirinya sendiri. Kalau anak sudah yang ketiga ini, tidak perlu kita suruh membaris, bel berbunyi mereka langsung berkumpul. Itu berarti sudah tingkat yang ketiga. Tingkat yang pertama itu yang paling rendah. Tingkat pertama paling rendah, kemudian di atasnya yang kedua, kemudian yang paling baik yang menuju pada disiplin positif adalah yang ketiga, motivasi internal. Itu teori perilaku manusia harus kita pahami. Ini merdeka menurut kehidupan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini merdeka menurut kehidupan. Kemudian ada istilah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Itu hukuman. Hukuman bersifat satu arah. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Enda, ini berupa fisik ya, namanya fisik ya. Murid atau psikis murid ya. Tetapi disiplin dalam bentuk konsekuensi, Bapak Ibu, itu sudah terencana, Bapak Ibu. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, anak tahu apa yang akan didapatkan kalau dia melanggar, dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Itu konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu dalam pengalaman Bapak Ibu, bisa saja Ibu masih memakai yang hukuman atau yang konsekuensi. Ini bisa dilihat dari apa yang kita lakukan di lapangan. Jawab dapat tok. Tadi sudah ada penjelasan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat tindakan dulu. Pertama, mencatat 100 kali di dalam bentuk kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba yang pertama siapa? Bu Mary, ya silakan. Kalau menurut saya itu hukuman, Pak. Hukuman. Ya, karena tidak ada relevansinya dengan pembelajaran apa. Oke, luar biasa sekali Bu Mary. Kasih 2 jempol untuk Bu Mary. Kasih 2 jempol ya. Dan Bu Mary berhak mendapatkan satu dari sponsor kita, toh. Semangat. Jadi yang pertama itu berupa hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Terlambat hari di sekolah. Silakan angkat tangan ya, duluan sini. Oke. Menurut saya itu adalah hukuman.
kasih tanda cinta pada Bupati loh, luar biasa sekali, dan mendapat hadiah utama kita. Tepuk tangan dulu untuk Bupati. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Siapa yang bisa? Silakan Bu Meni. Hukuman karena dia membiasakan masker ke sekolah. Oke. Untuk Bu Neni, kita kasih tanda cinta juga. Biar tambah semangat. Banyak yang boleh. Ini dapat dari sponsor kita. Luar biasa sekali topi. Sponsor kemarin baik-baik kalah sama top. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ya, silakan Bu, Juliana. Kalau menurut saya jawabannya adalah konsekuensi, karena apa yang sudah dilakukan itu ada konsekuensi yang harus diterima. Jadi kalau kertas temennya yang dicoret-coret, kamu juga harus ganti juga dengan hal yang sama. Oke, luar biasa sekali juga Bu Diana ya. Jadi yang nomor 4 itu adalah konsekuensi ya. Dapat hadiah toh. Ya, tepuk tangan untuk Bu Diana. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu yang ini. Kalau menurut saya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Jadi dia melakukan kesalahan, dia harus membersihkannya kembali air yang telah tumpah di meja tulis tersebut. Konsekuensi dari Pak. Konsekuensi ya. Benar sekali, konsekuensi. Tepuk tangan untuk Bu Yani. Selamat Bu. Selamat ya. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Siapa? Ya, seperti ini. Menurut saya itu adalah hukuman. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Oke, baik. Tepuk tangan seperti ini. Dapat sponsor dari kita. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada yang belum? Dedi coba Pak Dedi. Lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat. Ini merupakan sebuah konsekuensi karena mengingat pelajaran IPJOK dan mungkin teman-teman sudah melakukan sebelumnya, tapi peserta yang terlambat ini menempatkan 2 kali lipat. Itu sebuah konsekuensi. Oke, terima kasih. Terima Pak Dedi ya. Konsekuensi. Kalau di pelajaran sosiologi berarti hukuman. Ini karena kebetulan pelajarannya PJOK. Ini tadi ya sudah kita bahas hukuman. Semuanya jawabnya benar semua. Keren. Ini bukan hukuman konsekuensi, jadi sudah tadi. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada juga yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu restitusi. Restitusi ini Anda itu mencari jalan keluar atas kesalahannya. Ya. Di sana mereka akan bisa menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan jatuh. Ya, atas tekanan masalah baru. Ini Bapak Ibu ya, coba lihat di sini Bapak Ibu. Kalau kita menerapkan hukuman itu termasuk dalam identitas gagal. Ya. Tapi kalau konsekuensi sudah masuk identitas sukses, tapi yang netral. Yang paling bagus adalah restitusi. Ya, kita tadi
jadi mereka akan leluasa bisa mengembangkan diri mereka, sehingga akan muncul sini positif, itu akan muncul motivasi intrinsik dari dalam tadi. Ini yang diskusinya akan kita bahas lagi nanti, ada 5 kontrol guru dan ada juga segitiga restitusi. Itu cara kita menangani anak kalau bermasalah. Itu ada namanya segitiga restitusi, ada juga kontrol guru. Nanti akan kita lihat. Sisi restitusi, kalahkan saja. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami dalam penerapan budaya positif adalah keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi tidak usah lagi kita perdalam lagi. Terus keyakinan kelas ini adalah contoh kesepakatan kelas ini. Dari kesepakatan kelas ini akan muncul namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berisi kata-kata apa? Nilai-nilai kebajikan. Ini kesepakatan kelas contohnya. Ada kaniru, saling menyayangi dan sebagainya. Ini kita lewatkan saja. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Kalau misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab. Karena keyakinan kelasnya berisi nilai-nilai kebajikan. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu berarti keyakinan menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, berarti kesehatan, keselamatan. Jangan berlari, berarti keyakinan keselamatan dan keamanan. Ini ibu-ibu sudah tahu tentang keyakinan kelas. Kita lakukan saja. Kemudian berikutnya ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ini juga hal penting bagi kita dalam penerapan budaya positif. Ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Ada kasih sayang, ya, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini ada contoh kasus. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bisa saja Bapak Ibu waktu kita mengajar sudah memberikan semangat, espiritif, anak-anak masih tidak semangat. Bisa saja kebutuhan bertahan hidupnya tidak ada sih, ukuran. Bisa saja bagian tak sarapan, tidak semangat, kebutuhan hidup. Kasih sayang, kebutuhan akan kasih sayang, anak-anak juga butuh yang namanya kasih sayang. Ini ada kasus di sini. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya tidak memperhatikan dia, berarti Doni ini membutuhkan kasih sayang untuk yang temannya tadi memperhatikan dia, dan dia mengambil bekal temannya. Jadi kita harus paham tentang kebutuhan serta diri tersebut. Penguasaan, kita lihat sini Bapak ada kasus juga. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar laki kekuasaan, penguasaan. Kebebasan. Ini ada contoh juga. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan dengan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ini ada kesenangan, bisa kita lihat di sini kasusnya. Bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena insting saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol juga harus kita pahami dalam penerapan budaya positif di sekolah. Ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol
Yang pertama pembuku, temuan merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di sini saya akan putarkan video sekilas tentang posisi kontrol guru ini. Kita akan lihat contoh yang pembuku seperti apa, pembuat merasa bersalah seperti apa, dan lainnya. Saya akan putarkan video sebentar. Kita akan lihat contoh 5 posisi kontrol. Pertama sebagai penghukum, jadi Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh. Nah, Pasti terlambat. siapa yang kalau marah saya itu? Nah, Coba. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket. 2 kali. Kenapa saya harus dari lapangan basket? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. posisi pembuat merasa bersalah. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sangka ibu tidak bisa Saya menyenangkan. ulang. Gimana ini? Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan lupain lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. jangan kayak itu lagi. Itu posisi pembuat merasa bersalah. Ya. Posisi teman, ya, posisi teman. Uangmu itulah. Wah, sudah jam berapa ini nak? Sebagai teman, malu-malu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang pernah bangun tadi. Jadi, biar saya kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Apa tuh? Dalam posisi teman. Ini bisa posisi pemantau atau monitor. Panggil lagi. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20.
Nara sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Bantu pengantar. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terakhir itu posisi manajer. Baik, sangat. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu Bapak Ibu, coba saya ingin cerita Bapak Ibu pengalaman. Satu atau dua bercerita apakah pengalaman yang sudah dipakai apakah di pembuku, uang belajar bersama, teman, pemantau atau manajer Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bagi bercerita pengalaman yang pernah dilakukan. Kalau Bu Neni melakukan apa yang sudah dilakukan dari kemarin itu? Kira-kira buat rasa bersalah. Oke. Bertahan dulu Bu Neni. Top. Top memang selalu top. Top. Ya, oke. Dia pernah pakai. Top. Baik Bapak Ibu, jadi ada 5 posisi kontrol. Mungkin kita kalau pengalaman kita mungkin sudah pernah semua ya. Yang pengumum juga sudah pernah ya. Merasa bersalah juga pernah, teman juga pernah, pemantau juga pernah, manajer belum pernah. Jadi dari 5 kontrol posisi kontrol dulu ini yang paling baik yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang paling baik mana kira-kira? Manajer, ya posisi manajer. Manajer ini dalamnya kasus tadi itu sudah menggunakan segitiga restitusi. Dia akan menanyakan keyakinan, jadi anak itu bisa memecahkan masalah sendiri dari masalahnya. Itu ada namanya segitiga restitusi. Setelah ini, nah ini yang terakhir segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini ada segitiga restitusi, tahapannya yang akan kita lakukan. Kita lihat ini. Ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Menstabilkan identitas.
Nah, ini contoh perkataan dari guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan persoalan ini. Tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, tapi tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita menstabilkan identitas. Sebenarnya anak itu bersalah, tapi kita stabilkan identitasnya dengan pertanyaan sekitar sekarang seperti itu. Ya. Kemudian validasi kebutuhan, maksudnya validasi tindakan yang salah. Baru kita mulai masuk validasi tindakan yang salah. Ini contoh perkataan guru dalam validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap usaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Ini untuk memvalidasi tindakan mereka yang salah. Baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Makanya kita harus ada keyakinan kelas. Kita mulai dari sana. Apa yang nilai yang kita percaya? Ya? Nilai besar yang telah disepakati apa saja? Sebenarnya apa? Ini salah satu contoh perkataan untuk menanyakan keyakinan. Persis yang disampaikan pada video terakhir tadi di posisi manajer. Itu sudah masuk ke segitiga restitusi. Intervensi 30 detik. Bisa juga pertanyaan-pertanyaan diajukan dalam segitiga restitusi. Cukup Bapak Ibu, jadi ada 6 konsep penting yang harus kita pahami dalam penerapan budaya positif. Kalau kita sudah mulai menerapkan yang 6 ini, maka budaya positif akan terwujud di sekolah kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada yang ditanyakan belum jelas lagi mengenai yang ini bisa ditanyakan. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak, kita refleksi. Refleksi ini ada 3 yang saya minta. Pertama, perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan ini. Kemudian pelajaran apa yang didapat. Kemudian bagaimana penerapannya ke depan? Apakah akan diterapkan atau tidak? Ada 3. Coba siapa Bapak Ibu yang memberikan refleksi, boleh 1, 2, atau 3 boleh. Terima kasih kepada Bapak Musliam yang kesempatan kepada saya untuk menanggapi refleksi. Refleksi atau yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, perasaan saya begitu nyaman, begitu senang, karena dengan apa yang disampaikan tadi, saya mendapatkan pembelajaran yang luar biasa, terutama cara mengatasi siswa yang terlambat datang ke sekolah, sehingga saya mendapatkan ilmu yang selama ini cara mengatasinya saya terkadang tidak tepat, tapi setelah mendapatkan pembelajaran tersebut saya mendapatkan ilmu. Jadi perasaan saya begitu nyaman, begitu senang. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ke depan terhadap siswa yang bermasalah tidak akan terjadi dengan baik. Oke, silakan Bapak Mas Nomi dapat hadiah dari sponsor. Ini sponsor ya. Mungkin yang lain ada lagi mau refleksi? Satu lagi lah, coba. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang disampaikan di sini saya merefleksi mengenai
perasaan saya setelah saya mengikuti kegiatan ini yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, saya yang pertama mendapat ilmu bahwa di dalam penerapan pembelajaran yang disepakati di dalam kelas itu akan saya laksanakan dengan baik, mengajak siswa. Kemudian perasaan saya ya, dengan adanya materi ini saya bisa termotivasi di dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu. Ini kakak hadiah pempek. Apa lagi? Oke. Jadi mungkin cuma itu untuk kegiatan kita pada hari ini. Sebelum bahagia, di akhir juga harus bahagia. Coba ada permainan sedikit ya. Permainan, coba Bapak Ibu tunjukkan itu lucunya, apa lucunya? Kita belajar menulis angka, gampang saja, menulis angka. Kita contohkan ya, kalau angka 1 berarti nulis 1. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Selanjutnya kita pakai kepala. Kita pakai telunjuk, pakai kepala. Oke. Pakai kepala. Ya, dulu aja tegak boleh apa dulu? Dulu ya. Ini terakhir, ini. Kita pakai kepala. Oke, siap? Oke, 1. Asik Pak Bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kurang dulu kita semua. Jadi intinya disuruh memerdekakan Bapak Ibu ya. Di awal bahagia, di akhir juga harus bahagia. Itu kuncinya. Oke, demikian dari saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Gimana kabarnya Aziz? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik ya. Seperti ini Aziz ya. Tadi waktu Bapak mengajar sosiologi, tadi Bapak perhatikan Aziz ini banyak menguap, ngantuk, dan bakalan terakhir tadi sebelum selesai Bapak mengajar Aziz tertidur gitu. Iya Pak, tadi saya ngantuk sekali. Bapak lagi menerangkan pembelajaran, Aziz ngantuk di kelas. Kira-kira itu hal yang baik nggak? Hal yang buruk Pak, maafin salah saya Pak. Kita sebagai manusia memang sering melakukan kesalahan, itu manusiawi. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, makanya Bapak memanggil Aziz datang ke sini mencari kesalahan, tapi di sini kita bersama-sama mencari solusi ke depannya agar permasalahan Aziz ini tidak terulang lagi pada saat pembelajaran dan tidak ngantuk lagi dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pasti Aziz itu punya alasan kenapa bisa mengantuk di kelas atau tidur di kelas. Saya tidurnya terlalu larut dan malam Pak. Kenapa tidurnya terlalu larut?
soalnya kemarin sore saya latihan futsal untuk kegiatan lomba futsal antar desa untuk UPN 2009 Pak. Dan malamnya saya lanjut diskusi bersama teman-teman untuk persiapan lomba besok. Dan setelah sampai di rumah, saya baru ingat Pak, ternyata ada PR sosiologi dan sejarah. Dan saat itu langsung saya kerjain sampai larut malam Pak. Sebenarnya Pak ini bangga juga nih dengan Aziz, karena Aziz ini banyak mengikuti kegiatan ya, kegiatan luar, tadi juga mengikuti kegiatan HUT RI untuk perlombaan peringatan HUT RI. Itu juga penting sih ya, penting karena ini merupakan rasa nasionalisme kita kepada negara. Tetapi Aziz perlu diingat ya, belajar dengan baik di sekolah, ya, belajar dengan semangat di sekolah itu juga sangat penting ya. Aziz masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih Pak. Masih ya? Kira-kira Aziz ini sudah melanggar keyakinan yang mana? Keyakinan saling menghargai Pak. Saling menghargai, ya? Saling menghargai antar sesamanya. Terus kedepannya rencana Aziz kedepannya untuk mengatasi permasalahan Aziz ini apa yang akan Aziz lakukan? Saya akan mengatur waktu sebaik mungkin dan saya akan memaksimalkan waktu istirahat saya di rumah Pak, agar tidak terlalu malam lagi. Baik Aziz ya. Semoga kedepannya Aziz tidak lagi mengulangi kesalahannya. Tetap semangat Aziz. Semangat ya. Terima kasih banyak ya Pak. Iya sama-sama. Jadi silakan Aziz kembali ke kelasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aisyah Dansa. Saya dari kelas 11-2. Perasaan saya setelah bertemu dengan Pak Nasution sangat terbantu sekali dengan permasalahan saya, dan semoga kedepannya saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang telah saya buat. Dan semoga hal ini menjadi pelajaran baik untuk teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Gimana kabarnya, Nita? Baik Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Nita sudah tahu kenapa Bapak manggil Nita? Tahu Pak, karena Nita terlambat. Terlambat ya. Nita dari rumah berangkat jam berapa? Jam 7:30 dari rumah Pak. 8 dari rumah. Nita sudah tahu ya. Kita sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7:30. Jadi Nita sudah tepat waktu apa? Enggak Pak, saya terlambat. Maafin saya Pak. Manusia itu memang sering melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, walaupun sebagai guru tetap tidak terlepas dari kesalahan. Jadi Bapak hari ini sengaja mengambil Nita itu untuk mencari solusi, bukan mencari kesalahan, tapi mencari solusi bagaimana kedepannya Nita tidak terlambat lagi. Iya Pak. Nita ini terlambat, itunya punya alasan kenapa bisa datang terlambat ke sekolah. Nita kesiangan Pak. Kesiangan. Kenapa bisa kesiangan Nita? Tadi malam Nita bantuin ibu itu nyiapin dagangannya. Jadi jualan besok. Jadinya Nita tidurnya kemalaman. Nanti Bapak bangga sama Nita karena sudah mau membantu orang tua ya. Tetapi Nita perlu diingat juga datang tepat waktu sekolah itu juga sangat penting. Kira dari keyakinan kelas yang kita buat itu sudah sesuai nggak yang kita lakukan? Enggak Pak. Enggak. Keyakinan kelasnya mana yang kita lakukan? Disiplin Pak. Disiplin ya. Depannya apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan kita? Saya bakalan bantuin ibu lebih awal. Terus nanti saya bakalan ngatur waktu saya dengan lebih baik supaya kedepannya saya nggak tidur kemalaman lagi. Baik Nita ya. Tetap semangat. Jadi kembali ke kelasnya untuk belajar seperti biasa. Ya. Ya Pak, permisi ya Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Junita Magdalena Kaita. Saya dari kelas 10-3. Perasaan saya setelah bertemu dengan Pak Nasution dan menjelaskan tentang kesalahan saya dalam saya melakukan terlambat dan yang lainnya,
Saya merasa sangat terbantu karena sudah mencari solusi bersama dengan Pak Nasution. Saya harap semoga teman-teman yang lainnya bisa mengikuti saya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih.